Aku Bayu. Orang padang rumput memanggilku Bos Bayu. Harta miliaran, istri dan anak di sisi. Tapi saat sekarat baru kusadari, anak yang kubesarkan seumur hidup, ternyata anak orang lain. Kubesarkan dia dan orang lain anak bertahun-tahun ini. Kau malah merasa bahagia? Apa? Membunuh ayah dan kakak iparku. Pembunuhnya adalah saudara yang pernah kuangkat sumpah. Saudara, terima kasih. Andai bukan kau kumpulkan harta miliaran anak kandungku, mana bisa menikmati hidup mewah begini. Dulu ayah dan kakak iparmu dalam badai salju membeku jadi es batu. Itu juga karena aku ganti penanda jalan mereka. Karma. Untuk menebus mas kawinmu, ayah dan kakak iparku mati membeku. Kakakku hidup terhina. Ibuku jadi cacat akal. Rupanya nyawa seluruh keluargaku cuma untuk menghidupi kalian berdua brengsek ini. Aku dilempar ke kawanan serigala. Kuku terkait tanah beku. Aku bersumpah, jika ada reinkarnasi, pasti ku bakar tulang kalian. Darah dibayar darah. Lalu bangunlah aku. Desember 1989. Saatnya mereka bayar. Bayu, hari ini kalau tidak ditambah, mas kawin 30 domba. Pernikahan ini batal. Ini tahun 1989. Aku benar-benar kembali ke masa lalu. Kak, benar-benar dirimu. Kau masih hidup. Hari bahagia, Bayu Saputra. Nangis kenapa? Apa karena 30 ekor domba itu? Jangan panik. Baru saja aku di lereng belakang. Sudah bicara dengan Paman Budiman. Ternak tua mandul satu-satunya di rumah kita. Kita gadaikan padanya. Lalu, biarkan kakak pergi ke rumahnya. Kerja kasar 3 tahun. Pasti dia bisa meminjamkan domba pada kita. Kamu tetap tenang. Pernikahan ini pasti harus terlaksana hari ini. Kak, di kehidupan sebelumnya, kau seperti ini. Hanya agar aku bisa berkeluarga. Rendah diri sampai ke debu, minta bantuan orang, jual nyawa. Di kehidupan ini, aku tak akan membiarkanmu lagi untuk orang brengsek macam ini. Minta tolong pada siapapun. Bayu, jangan main sandiwara di sana. Domba mana? Kalau 30 ekor domba itu nggak keluar, peluk siapapun, percuma. Bawa barang kelas 2 macam ini. Ini tahun 1989. Barusan ku dengar dari penggembala. Kakakmu di lereng belakang. Masih tanya-tanya orang. Bisa kurangin dikit jumlah dombanya? Ini jelas-jelas berniat menghancurkan nama baik keluargaku Sutanto. Karena keluargamu nggak nurut aturan. Ya sudah, lakukan seperti kataku. Kalian berdua kakak beradik. Lutut dulu di depan semua orang, minta maaf. Akui keluargamu itu gelandangan miskin. Kalau nggak ada ketulusan, aku pertimbangkan lagi. Pernikahan ini. Bayu, pria sejati. Tahu kapan harus bertahan dan mengalah. Rendahkan dirimu dulu di depan ibu mertua. Setelah nikah, saudaramu akan ajak kau berdagang di pusat wilayah Panji. Pasti kau bangkit kembali. Ajak aku dagang? Kurasa kau cuma mau aku bantu ulas beli kuda untuk kumpulkan kekayaanmu. Lalu aku lihat kau habisi seluruh keluargaku sampai ke akar-akarnya. Bibi Puspita, aku yang akan berlutut. Asal jangan persulit Bayu. Coba lihat semuanya. Keluarga Bayu ini. Persis, seperti anjing liar yang berlutut minta makan di padang rumput. Aku, Bayu, akan membujang seumur hidup. Daripada menikah ke keluarga berhati serigala ini. Pernikahan ini, ku batalkan. Bayu, kau masih pria atau bukan? Di perutku, sudah ada anakmu. Kau pergi begitu saja, kau mau mematikan aku dan anak ini. Ini lembar hasil pemeriksaan dari klinik Padang Kaya. Sudah hamil lebih dari sebulan. Bayu, sentuh hati nuranimu dan katakan, benarkah kau mau memaksaku ke jalan buntu? Biasanya, Bayu terlihat jujur, tapi ternyata dia tipe yang enak-enak sendiri, lalu lari dari tanggung jawab. Bayu, jangan main-main dengan ini. Kalau memang darah daging keluarga kita, pernikahan ini harus tetap kita jalani. Mati-matian. Kehamilan lebih dari sebulan? Lihat sekeliling. Surat ini jelas-jelas menulis. Sudah hamil hampir 3 bulan. Bulan? Baru berapa lama kita kenal? Apa kamu pikir aku, Bayu? Di kepalaku tertulis. Kata orang bodoh, kamu ingin aku menjadi ayah bagi anak orang lain. Di kehidupan ini, tidak akan bisa. Simpan formulir ini untuk pria di balik kamu.
Harsa, tolong aku. Bayu tahu segalanya. Bagaimana dengan anak kita? Jangan teriak. Aku sedang dalam masa mengambil alih peternakan keluarga. Kalau skandal ini bocor sekarang, ayah tua pasti membunuhku. Lahirkan dulu anakmu. Jangan ikut campur urusan lain. Bayu, kamu si pengemis. Berani-beraninya merusak rencanaku. Aku bersumpah akan membuatmu tidak bisa hidup di padang rumput ini. Ibu. Aku akhirnya bisa bertemu ibu lagi. Di hari pertunangan, kenapa pulang? Keluarga jual sebagian besar ternak, baru cukup untuk mas kawin. Sekarang kamu bilang batal. Apa kamu ingin membunuhku? Ibu, pertunangan ini harus dibatalkan. Wulan itu sudah mengandung anak haram orang lain. Keluarga mereka memperlakukan keluarga kita sebagai orang bodoh. Apa? Hah! Ibu! Ibu, sadarlah. Kenapa panas sekali? Paman Budiman. Ditambah demam karena cuaca sangat dingin. Asal kau serahkan padang rumput warisan keluargamu. Ayahmu kemarin lusa sudah menjual kuda tua itu ke peternakan Firmansyah untuk melunasi utangnya. Weh. Dengar ibu sakit. Musim salju begini tak mungkin tanpa kuda. Kebetulan aku bawa kuda. Bekailah dulu. Harsa, harga kudamu berapa? Tak usah bayar. Asal kau serahkan padang rumput warisan keluargamu sebagai jaminan padaku. Sebagai agunan. Kalau nanti kalian punya uang, bisa ditebus kembali. Kita sekampung, aku tak buru-buru. Harsa, kau orang baik. Kakak, terima kasih. Terima kasih selamatkan nyawa ibuku. Beri aku terima kasih. Tunggu aku dapat tanahmu. Lalu buat adikmu punya hutang. Menumpuk. Akan kubuat seluruh keluargamu. Harus rawat inap sekarang. Tak punya tempat berpijak lagi. Ini baru permulaan, Bayu. Bayu, kereta kuda sudah dipinjam. Cepat pergi. Tak apa-apa besar, cuma kaget. Ditambah demam karena cuaca sangat dingin. Suntik penurun demam, lalu infus 2 hari. Total 20 yuan. Dok, saya ada 23 yuan. Cukup. Tolong cepat selamatkan ibuku. Buat dia tak punya jalan keluar. Buat dia ingin mati pun tak bisa. Barusan salah lihat. Kondisi ibumu rumit. Diagnosis awal radang otak akut. Harus rawat inap sekarang. Lakukan pemeriksaan menyeluruh. Perlu uang jaminan 500 rupiah. Apa katamu? Tadi bilang 20. Kok langsung berubah? Harus bayar dulu. Uang jaminan 500 rupiah. Kurang 1 sen pun. Tak boleh masuk. $500? Dari mana kita cari? $500? Bayu, bukankah Harsa baru pinjamkan kuda? Dia orang baik. Kita minta dia lagi ya. Kakak barusan bilang apa? Harsa pinjam kuda? Kenapa dia pinjamkan? Katanya gratis. Asal tanah kita yang lama digadai untuk jaminan. Bayu, aku waktu itu cuma mikir, selamatkan nyawa ibu. Harsa, kau tipu tanah kakakku. Sekarang mau bunuh nyawa ibuku? Kau serigala buas. Ah! Suntikan 20 rupiah. Kau minta 500. Harsa kasih. Kau berapa? Sampai kau jual jubah putihmu. Aku jelas dengar. Kau bilang cuma 500. Sekarang kok naik lagi? Ngawur. Sakit parah. Biaya. Pasti mahal. Ini aturan. Klinik Padang Raya. Tak ada uang. Cepat. Pergi dari sini. Jangan mengganggu. Dokter, tolong. Berikan obat dulu pada ibu saya. Uangnya akan saya pinjam sekarang. Sekalipun jadi budak bapak, semua saya lakukan. Ibu saya benar-benar demamnya parah. Minjem? Mau minjam di mana lagi? Di masa sulit gini, tanpa uang. Jangan bisa nyawa. Cepat pergi. Jangan menghalangi di sini.
Kak, jaga ibu baik-baik. 500 yuan ini. Sekalipun langit tertembus, uang itu pasti saya carikan. Bayu, mau kemana? Dia lagi, legenda dari Uzumukin, Raja Kuda 3 tahun berturut-turut. Rp5 juta. Kuda itu saya beli. Siapa sangka? Di tahun 1989, dia masih kuda hampir kelaparan di pasar kuda. Bayu, mau kemana? Mengambil modal pertama, milik keluarga kita. Raja Kuda Putih Uzumukin. Teman lama. Di hidup ini, kita bertemu lebih awal. 200. Kurang receh pun, jangan sentuh. Hah, kuda paru-paru busuk begini, rumput saja susah telan. Lembah, berani minta 200. Bang, mau nunggu orang buta, datang beli, atau tunggu dia mati di kandang, lalu dikuliti? Siapa paru-paru busuk? Dasar udik. Ngerti apa? Ini ras Mongol asli. Ras Mongol, lihat bekas nanah di sudut matanya. Lihat bekas di kaki belakang. Kuda ini dibawa pulang. 3 hari lagi mogok makan. Ha, cukup bocor. Kalau mau beneran, kasih harga yang wajar. 20. Ha, 20. Bagi-bagi ke pengemis. Enyala. Oke, kalau gitu, simpan sendiri, nanti urus mayatnya. Tunggu. Sialan, gue lagi sial. 50, ambil. Tetap 20. Mau, sekarang bawa. Enggak, ya sudah. Wah, Director Lin, Anda akhirnya datang. Barang berharga pesanan Anda, saya rawat baik-baik, sangat dijaga. Sudah lama disiapkan untuk Anda. Para hadirin, silakan lihat. Wah, lihat sosoknya. Lihat wibawanya. Ini baru. Kuda berkasa padang rumput, mata Direktur Liam tajam. Kualitas seperti ini, sepertinya di seluruh Cirira, tak ada yang kedua. Hanya Direktur Liam yang pantas. Director Lim, kuda ras Mongol terbaik ini hanya ada satu di seluruh Panji. Kalau bukan untuk Anda, sudah lama diserbu. Pedagang asing itu. Bagus sekali. Asisten Gunawan, siapkan kontrak. Director Lim, setelah tanda tangan, Jenderal Kuda ini jadi milik Anda. Stop, jangan beli kuda ini. Si miskin ini lagi, Satpam mana? Keluarkan dia. Director Lim, jangan dengar dia. Dia cuma buat masalah. Giginya sudah dikikir. Ini, kuda tua 8 tahun yang dipoles paksa. Begitu berlari, kurang dari setengah bulan, akan mati gagal jantung. Anda beli untuk hadiah atau untuk rusak merek sendiri? Direktur Lim, Anda terlalu mengangkat si miskin ini. Dompetnya bahkan tak punya 30.000. Seumur hidup mungkin cuma lihat keledai penarik gerobak. Anda suruh dia pilih kuda, ini seperti suruh pengemis ajar raja. Cara pakai jubah naga. Hahaha. Bawa senter kemari. Bos Mahendra. Tertipu. Bayu. Karena kamu yakin kuda ini sampah. Katakan padaku, kuda mana di sini yang bernilai 4,5 juta? Aku, Dasar bocah, tahu diri, minggir ke gubukmu dan bekukan diri sana. Satu kuda di sini bisa buat keluargamu. Hidup seumur hidup. Direktur Lim, jangan dengar si gila teriak ini. dia, itu baru satu-satunya yang pantas untukmu. Raja Kuda Putih. Hahaha. Lihat, Direktur. Bocah ini bukan cuma miskin, tapi juga buta. Ini memang rencanaku untuk jual ke rumah makan. Jadi daging mati, sampah, 200.000. Pun tak ada yang mau sentuh. Dia bilang, Raja Kuda. Hahaha. Bayu, kamu sengaja mau rusak rezeki aku ya? Bawa daging mati begini. Bikin Direktur Livia senang. Director, saya bayar 200.000 beli dia. Kalau saya salah lihat, saya kerja gratis untuk Anda 3 tahun. Hidup mati terserah Anda.
Ini Raja Kuda. Ini tidak benar. Aku tidak jual. Ini Raja Kuda. Harga harus naik. Sekretaris Gunawan. Bawakan surat bukti transaksi mereka yang telah selesai. Tunjukkan padanya. Bos Mahendra mau ingkar janji. Di depan tugas nyata. Kuda ini sungguh langka. Kuberikan padamu. Dia lebih menarik asing daripada sampah tadi. Aku cuma minta satu hal. Pinjamkan 500.000. Ibuku di rumah sakit. Tunggu uang ini. Jika sampai di ibu kota, harga beli pasti puluhan juta. Untuk 500.000, kau berikan padaku? Kuda dijual, cuma selamatkan sekali. Tapi jika percaya, kerja sama kita nanti jauh lebih berharga. Bagaimana kau tahu? Aku cari kuda untuk pedagang asing. Lalu, nama saya Lim dari Adhikara. Tak seorang pun tadi. Perkenalkan saya. Bagaimana kau tahu? Sail, terlahir kembali. Pikiran tertinggal. Akhirnya lupa, sekarang aku tak kenal dia. Kulihat jeepmu, pasang izin, ekspor, impor. Di zaman ini, yang punya mobil ini. Selain Direktur Liam, siapa lagi? Soal asing, kuda sebaik ini, selain orang asing, siapa yang sanggup bayar harga yang buatmu datang? Ini Detail dalam berpikir. Juga pemberani. Sekretaris, ambil Rp1.000. ibu saya mana? Nenek tua yang tadi duduk di sini dan yang pakai kerudung biru itu. Tadi mana? Barusan, ada pemuda bermarga Harsa. Bawa beberapa orang datang. Bilang lingkungan ini terlalu buruk. Pindahkan pasien ke belakang, ke kamar rawat tunggal. Katanya semua biaya dia tanggung. Hahaha. Lihat pipi merahmu ini. Ayu Maharani, adikmu yang sama itu. Bukannya Bayu adikmu jago. Di pasar kuda di depan banyak orang mempermalukan saya. Waktu itu, dia pernah pikir nggak kamu sebagai kakaknya mau bayar utang gimana? Padang rumput sudah saya gadaikan ke kamu. Kamu mau apa lagi? Lahan itu cuma bunga. Pukulan Bayu ke saya itu barulah pokoknya. Ayu Maharani, kamu lihat sekeliling. Selain tikus, siapa yang bisa dengar teriakanmu? Adikmu yang sampah itu sekarang entah lagi berlian di cekungan salju mana. Sebaiknya kamu lihat keluar jendela. Dokter lagi nunggu di depan pintu. Suntikan ini buat nyawa atau pematik nyawa. Semua tergantung kata-kata saya. Nyawa ibumu bisa bertahan berapa lama? Tergantung kamu paham sopan santun atau tidak. Baik. Serukan mereka untuk memberi suntikan pada ibuku. Surah hatimu. Semua akan kubawa. Dari tadi, begitu kan lebih mudah. Di kabupaten ini masih belum ada urusan yang tak bisa ku selesaikan. Atau setan yang tak bisa ku taklukkan. Di kehidupan sebelumnya, kau rampas segalanya dariku. Di kehidupan ini, kau masih berani ganggu adikku, Harsa. Ku mau kau hidup sepanjang umurmu di dalam mimpi buruk. Mati kemana saja kalian? Masuk dan bunuh dia!
Brengsek! Di kabupaten ini kau berani melawanku? Akan kuperlihatkan padamu. Apa artinya hidup tak bisa, mati pun tak mampu. Sujud dan minta maaf padaku. Lalu bersama adikmu, robek surat pemutusan tunangan itu. Hari ini aku bisa mengampuni kalian. Kalau tidak, obat ibumu itu jangan harap bisa disentuh. Dengan satu kataku, semua rumah sakit di kabupaten ini, bahkan pintu pun tak akan terbuka untukmu. Lihat ibumu menghembuskan napas terakhir. Atau berlutut jadi anjing. Pilih sendiri. Kak, jangan berlutut. Di hidup ini, kita tak akan mengemis pada siapapun. Berhenti! Berhenti! Gadis kota dari mana ini? Cantik sekali. Datang ke padang rumput cari lelaki ya, sampai-sampai ke rumah sakit. Kurang ajar. Di siang bolong. Berani berbuat jahat di tempat ini. Di mata kalian masih ada hukum tidak? Woi, perempuan gila mana ini? Pentas di sini? Hei kalian semua, cekat juga 2 orang yang ikut campur ini. Mau Sokiago? Sebentar, ikut di bawah sekalian. Jangan sentuh dia. Tapi semua milik keluargamu. Aku pernah lihat serigala, tapi tak pernah lihat binatang lebih bajingan. Dasar kurang ajar. Akan kuajar kau hari ini. Kepala pengurus Wulan, ini Livia Liam. Saya dikepung beberapa preman. Di lorong belakang Padang Raya. Lingkungan investasi tempat ini sungguh mengejutkan. Director Lim. Sungguh permisi. Kami terlambat. Membuat Anda terkejut. Berdasarkan apa kau berani terima suap dan atur ruangan semaumu? Mulai sekarang, kau diskors diperiksa. Dan kau, Harsa, kerahkan preman berkelahi di rumah sakit. Cukup buat kau dihukum berat. Kalau Direktur Lim tuntut, ayahmu pun tak bisa selamatkanmu. Bayu, kita lihat saja nanti. Director Lim, Woody hari ini, Bayu ingat baik-baik. Jangan terima kasih. Dihajar habis-habisan. Tidak mengeluh sedikit pun. Tidak juga berlutut ke sampah itu. Orang seperti kau cukup unik. Mental baja seperti ini. Di dunia bisnis, modal yang kuat. Ini baru awal. Harsa. Di hidup kali ini, aku tak hanya akan selamatkan ibu, tapi semua milik keluargamu. Padang rumputmu, sapimu dan dombamu. Semua kunyah habis, lalu kumuntahkan. Bayu, maafkan kakak. Padang lama kita sudah digadaikan ke Harsa. Kak, bukan salahmu. Bayu, kau kenapa? Wajahmu pucat sekali. Jangan nakuti kakak. Ayo, cari dokter. Tak sempat cari dokter. Kak, jaga baik-baik ibu. Aku harus buru-buru ke padang rumput. Ayah dan kakak ipar akan kena musibah. Anak gila dari mana? Pergi sana. Boss Farman belongs. Masuk, siap mati. Bajingan yang mana lagi? Haus mati kau. Paman Farman, badai salju, setengah jam lagi, gunung terkunci. Bencana salju sangat parah. Semua gembala di luar harus ditarik cepat. Cepat, semua ternak masuk kandang. Oh, anak pemboros keluarga Cahyadi. Ayahmu demi anak pernikahanmu yang batal. Masih hutang padaku. Gaji 3 bulan belum dibayar. Belum kudatangi rumahmu. Malah datang bikin ribut. Buang anak gila ini. Jangan biarkan masuk. Berani masuk lagi. Ayah dan kakak iparmu, hari ini juga kupecat.
Hutangnya 1 sen tak boleh kurang. Langsung bayar. Tak bisa bayar? Serahkan kakakmu ganti rugi. Ayah dan iparmu, hari ini juga, gulung tikar, pergi. Utangmu harus dibayar penuh, lunasi sekarang. Kalau tak lunas, kawinkan kakakmu padaku ganti utang. Aku menyesal. 13 September 88. Aku tak seharusnya tergoda 8.000 yuan itu. Aku tak seharusnya menjual 30 sapi pejantan itu ke pedagang dari Shanxi. Aku catat sebagai sapi mati sakit. Aku pantas mati. Paman Firmansyah, 13 September tahun lalu. Di mulut tungku kecil lereng selatan. 30 sapi pejantan. Kau terima uang dari pedagang Shangxi, 8.000 yuan tunai. Untuk nutupin buku, kau kasih pakan busuk ke sapi-sapinya. Pura-pura itu sapi mati sakit, betul kan? Kau ngomong ngawur apa? Siapa kau sebenarnya? Hal-hal ini, bagaimana kau tahu? Sudut barat Laut Yurt. Di bawah pilar ketiga, tertanam kotak besi. Berisi tabungan rahasia selama 3 tahun. 23.000 yuan. Bulan lalu, kau kirim selendang upacara ke Bibi Kirana di wilayah Sumu sebelah. Dan janji akan ajak dia ke pusat wilayah Panji beli anting emas. Yang paling penting, kau sudah sogok kantor notaris. Rencananya awal musim semi pakai dokumen palsu. Rebut aksa padang rumput seluas 33 hektare. Kau ini manusia atau setan? Aku bukan setan, tapi aku tahu. 20 menit lagi. Badai salju ini bisa mengubah peternakan jadi kuburan massal. Panggil semua orang kembali. Ayahku, saudara iparku, dan semua pekerjamu, tak boleh kurang satu pun. Pergi! Ambil kuda tercepat dari kandang. Bawa ke sini. Pergi ke lereng selatan. Panggil semua orang di luar sana untuk kembali sekarang juga. Tak boleh kurang satu pun. Cepat pergi! Pergi! Ambil kuda tercepat dari kandang. Bawa ke sini. Pergi ke lereng selatan. Panggil semua orang di luar sana untuk kembali sekarang juga. Tak boleh kurang satu pun. Cepat pergi! Bangsat! Bukannya kau di pusat Panji, jaga ibumu. Datang ke sini, bikin masalah, buat majikan. Saudara Firmansyah, anak ini terganggu karena lamarannya batal. Pikirannya sudah kacau. Kalau dia bicara ngawur, aku yang minta maaf. Tolong jangan dipikirkan. Sudah 28 menit lewat. Bayu, lihat cuaca ini. Di mana bencana salju yang kau bilang? Anak ini setelah pulang dari pusat Panji, pikirannya jadi kacau. Bos Firmansyah, anak ini sengaja cari gara-gara. Dari pagi-pagi kami digiring pulang dari lereng selatan. Rumput di sana belum habis. Siapa yang ganti rugi? Anak durhaka, kau sampah. Kau tahu tidak? Akibat ulahmu ini, mata pencaharian keluarga kita semua putus. Majikan. Saudara Firmansyah, Bayu seputra masih muda. Gagal tunangan bikin dia terguncang. Otaknya jadi kacau. Lihat kita berdua, sudah kerja 5 tahun. Maafin dia kali ini. Bos Firmansyah, dia ngomong ngawur. Uang upah itu, kami nggak minta lagi. Kerugian setengah hari ini, kami ganti. Kami cuma punya 1 padang warisan ini. Tolong jangan disita. Ganti? Pakai apa gantinya? Gara-gara ribut hari ini. Ribuan ternakku belum makan. Ruginya minimal 3.000. Bukannya lu bisa meramal. Fitnah kotor yang lu tuduhin tadi. Nanti gua balas dendam sama lu. Sekarang, perlu tuh. Di depan semua orang, jilat sepatuku. Tinggal 2 menit lagi. Oke, gua kasih lu 2 menit lagi. Kalau dalam 2 menit salju gak turun, kaki lu ini gua patahin dan lempar ke cekungan salju. Terus ke kak lu. Gua jual ke Wisma Tamu Pusat Wilayah buat bayar utang. Waktunya habis. Mau mati gimana? Lihat sana.
Ini beneran. Bos! Selamat. Selamat. Kecuali yang beberapa ekor di sudut itu. Domba tua yang memang sudah hampir mati. Pasukan utamanya semua selamat. Tak kurang satu pun. Kau adalah saudara kandung saya. Tolong, peternakan keluarga Wijaya hancur total. Kema robek diterjang angin. Ribuan ekor domba sekarang jadi gumpalan es beku di salju. Melihat ke sekeliling, semua kaki domba kaku, sangat menyedihkan. Jilat sepatuku. Bayu, kamu bukan cuma menyelamatkan ternak. Kamu menyelamatkan seluruh peternakan saya dan nyawa ratusan orang. Bayu, nyawa saya, Firmansyah ini, dan ribuan ekor ternak ini, semua adalah pemberianmu. Mulai hari ini, kau adalah saudara kandung saya. Kau bilang timur, saya takkan ke barat. Bayu. Sebenarnya bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu menghitungnya? Ayah, di kehidupan ini, selama saya ada, takkan ada yang celaka lagi. Mulai sekarang, Cahyadi adalah ayah angkat saya. Ayu Maharani adalah kakak ipar saya. Urusan keluarga Saputra adalah urusan saya, Firmansyah, dan seluruh keluarga saya. Tidak boleh seperti ini. Andalah majikan. Kami hanya buruh harian. Begini, sungguh memalukan saya yang tua ini. Gaji 3 bulan itu, jangan ada lagi yang sebut. Dan lagi, kuda ini sebenarnya milik keluarga Saputra. Kembalikan pada pemiliknya. Bencana sehebat ini, dia sudah meramalnya lebih awal. Director Lim, jangan-jangan anak ini bisa meramal masa depan. Bayu, jujurlah padaku. Dengan dasar apa berani di cuaca cerah begitu membuat pernyataan seperti ini? Director Lim, percaya tidak? Aku mengalami mimpi yang sangat panjang. Director Lim, sudahlah, jangan tanya lagi. Nyawaku, Firmansyah ini diselamatkan Bayu. Mulai sekarang, apa kata Bayu? Itulah yang kulakukan. Director Lim, sekarang tersiar kabar di seluruh padang rumput bahwa Bayu adalah dewa hidup. Berbisnis dengan pria ini, ke depan kita sepertinya pasti untung. Bencana salju baru berlalu. Para peternak sedang kekurangan uang. 6, 9, musim buru-buru di awal musim semi. Itulah titik lemah utama mereka. Kita harus menyadap sebelum para calo masuk. Beli seluruh kasmir sewilayah sumur. Bahkan kasmir sepanji ini sepenuhnya. Bicara soal jaringan kenalan, aku Firmansyah di padang rumput ini belum pernah tunduk pada siapapun. Urusan pengumpulan kasmir ini, asal uangnya cukup, walau kakiku patah belai, akan kuselesaikan untuk saudaraku. Aku lama bergerak di ekspor-impor. Saat ini, tak ada sinyal kenaikan harga sama sekali. Bayu, menimbun barang sekarang sama saja menanam modal besar dalam gudang. Kalau tiba-tiba harganya jatuh, lubang ini mau ditutup pakai apa? Sebelum akhir Maret, pembeli dari Italia dan Jepang akan datang sendiri. Harga kasmir minimal naik 3 kali lipat. 3 kali lipat? Mengapa begitu yakin? Karena mimpiku tak pernah salah. Baik. Kasus hujan salju dahsyat membuktikan nalurimu. Sekali lagi, aku percayakan. Ini 20.000 modal awal. Pak Firman urus koneksi dan kuda pengumpul. Bayu tanggung koordinasi dan harga. Soal pembeli asing, niat beli kuda putih sudah. Salurannya aku urus. 20.000. Seumur hidup tak pernah lihat uang sebanyak ini. Ayah, Bayu berubah sekali. Berunding dengan bos besar. Dia tenang saja. Apapun perubahan dia, selama panggilku ayah, dia tetap anak kita. Ibu angkat. Kau pulang akhirnya. Dulu aku brengsek. Mulai sekarang urusan Bayu adalah hidupku. Pak Firman, jangan begitu. Kamu bos besar. Di hadapan Bayu, aku bukan siapa-siapa.
Nona Lim, kamu selamatkan nyawaku. Dan bantu keluarga kami. Lunasi utang besar ini. Kamu Dewi Penolong. Aku benar tak tahu cara balas budi baikmu. Ibu, jangan bilang begitu. Bayu sudah banyak bantu saya. Ini semua haknya. Yang penting, ibu jaga kesehatan dulu. Hari baik masih menanti di depan. Patwa Pranada, katakan jujur pada ibu. Nona Lin ini sudah berkeluarga belum? Ibu angkat. Sorot mata ibu memang tajam. Nona Lin itu, orang hebat dari kota kekaisaran. Datang seorang diri ke padang rumput. Masih lajang kok. Kupandang gadis ini berdiri di samping Bayu kita. Persis bagai lukisan kalau bisa dijodohkan dengan Bayu. Sekalipun sekarang aku tutup mata pun rela. Pranata, kau biasanya banyak akal. Bantu ibu menyelidiki diam-diam menjodohkan mereka. Hahaha. Ibu angkat, tenang saja. Serahkan pada saya. Ini urusan saya tanggung. Bayu kita. Sekarang elang perkasa di padang rumput. Siapapun layak untuknya. Paman Gani, meski kiriman ini tak dicampur pasir, tapi saat digunting sudah lembab, banyak kulit mati terbawa. Menurut aturan, rugi 3 kadar air harus dipotong. Tapi di sini tak kupotong, asal serat halus. Semua aku beli. Bayu, calo tengkulak potong 5 kadar air. Lagi timbangan ditekan. Harganya. Sekarang elang perkasa di padang rumput. Keluarga Gani. 3 kerun. Berat bersih 105 kg. 4,5 yuan per kilogram. Total 945 yuan. Saya bulatkan menjadi 950 yuan. Paman, silakan hitung. Uang penyelamat. Ini benar-benar uang penyelamat. Berikutnya, Bos, Bayu sedang gila. Dia tak potong kerugian, bahkan bayar tunai. Katanya, biar cepat, dia buka 4 tempat di seluruh Sumo. 1.500 kg sudah masuk gudang. 1.500 kilogram. Itu bunuh diri. Kashmir ini makin banyak, makin sengsara. Harga pasar cuma 3 yuan, dia berani kasih 4,5. Dia anggap diri penyelamat. Beritahu, tengkulak yang dekat. Bilang Kashmir, Bayu, barang jelek dari ternak sakit. Siapa yang nanti beli lagi barangnya? Berarti melawan aku, Harsa? Aku akan buat gudangnya menjadi lubang kotoran tak penuh. Wah, masih kirim ke Bayu? Tak pikir. Bayu cuma gembala miskin. Mana dapat uang sebanyak ini? Itu utang riba. Bulu kalian dia tipu. Langsung sembunyi di ibu kota. Bayangannya pun tak bisa kalian pegang. Jujur, ku beritahu. Bos Harsa sudah bersabda. Batu tahun ini ada di sini. Tahun depan mungkin kabur. Tapi Bos Harsa tiap tahun selalu di padang rumput ini. Hari ini siapa serakah? Jual ke Batu demi sedikit keuntungan. Sama saja bunuh diri. Mulai besok, Bos Harsa dan semua tengkulak yang diajaknya tak akan lagi melangkah ke kandang si pengkhianat. Kalian pertimbangkan sendiri. Mau ribat, keuntungan kecil sesaat. Atau jamin hidup puluhan tahun ke depan. Batu, bahaya. Sutanto dan gerombolannya sedang membuat rumor di luar. Kata mereka, kita kasih uang palsu. Dan Harsa sudah hubungi beberapa tengkulak antar provinsi. Mereka ancam keras. Siapa yang jual ke kita akan diputus mata pencahariannya. Tak akan beli barangnya lagi. Gerombolan brengsek. Mereka ini mau menghancurkan kita total. Batu. Tadi beberapa keluarga di lereng selatan. Telepon. Bilang tidak jual lagi. Biar rusak di tangan. tak berani lawan tengkulak itu. Diputus mata pencaharian. Harsa, kau main curang. Langkahmu sangat kejam. Kalau kau mau main habis-habisan, akan kutunjukkan padamu. Apa itu arti sesungguhnya dari kehancuran total? Bayu, di padang rumput kita belum ada yang beli bulu kambing sepertimu. Harsa bilang, usahamu dari adikara itu cuma kedok kosong. Setelah barang diambil, kita tak bisa pegang bayangannya. Para paman tua, ini uang 10.000. Harsa bilang, saya cuma kedok kosong. Saya berikan daging dalam cangkangnya. Pada kalian dulu, mulai sekarang, siapa yang kirim bulu, bayar dulu uang muka setengah. Barang sampai, bayar lunas di tempat. Nyawa Bayu ini dari padang rumput. Uang ini, nyawaku. Lihat uang, seperti lihat saya.
Bayu, kamu punya keyakinan ini. Kami para sesepuh siap berkorban. Ikut kamu. Bos, baru dengar. Livia Lim kasih. Firmansyah uang tunai 10.000. 10.000 tunai. Livia Liam benar rela keluar modal untuknya. Bos, dia mau main besar. Malam ini saya bawa orang. Bakar gudang Firmansyah. Habis. 3.000 kasih bulu kambing. Begitu api menyala, dia tak bisa pegang abunya. Bakar terlalu kentara. Kantor aliansi dagang di pusat wilayah masih awasi Livia Lim. Kita jangan bakar. Kita ubah tumpukan emasnya. Jadi setumpuk sampah, tak ada yang mau. Ini tidak benar. Karung ini juga penuh bulu campuran. Karung ini penuh pasir. Bayu Seputra, ini seluruh harta kita. Warisan keluarga. Siapa yang berani? Bangsat siapa? Yang masuk? Aku habisi dia sekarang. Pasir halus berbau lumpur sungai. Kualitas ini cuma ada Danau Barat. Katakan, siapa jaga tadi malam? Tuan, ampun. Tadi malam, perutku sakit. Kulihat bayangan, kabur, lewat jendela. Angin kuat, tak lihat jelas. Hah? Paman Firmansyah, lepaskan dia. Lepas. Ribuan kaki rusak. Ini nyawa kita. Tak kubunuh bangsat pengkhianat ini. Aku malu. Dia campur pasir. Dia campur pasir untuk rusak nama kita. Maka kita buat nama lebih besar lagi. 3 hari. Bongkar semua karung. Ayat 1-1. Pilih helai demi helai. Rambut kasar dan pasir. Meski cuma sebutir, harus bersih. 3.000 kaki. Sampai kapan? Tak usah semua. Pilih terbaik. Yang tak rusak. Kita jual standar. Bukan jumlah. Perang di gudang Liam. Sudah dirusak Harsa. Tapi aku punya rencana lain. Kita ajak pembeli langsung ke sumber. Apa arti kepercayaan? Bagi para tengkulak, kepercayaan adalah kontrak. Tapi bagi pedagang asing, kepercayaan dilihat sendiri. Harsa, kau rusak barangku. Aku bongkar mejamu. Sempurna. Kehalusan serat ini pasti di bawah 14 mikron. Kehalusan serat di bawah 14 mikron. Ini kualitas kelas dunia. Tuan Seputra, tawaran kami. Rp20.000 per kilo. 20.000? Astaga, dulu ke tengkulak. Harganya kurang 5.000. Ini bukan cashmere. Ini bagai emas. Harga ini baru permulaan. Aku ingin tanda tangan kontrak eksklusif 3 tahun. Kualitas akan kuperiksa. Tak mungkin. Uang sebanyak ini. 80 juta, Direktur Liam. Ini modal dan bunganya. Dan bagi hasil. Kau yakin kasih sekarang? Pembagian lepas saya, tahun 1989. Uang sebesar ini cukup untuk leluasa berkeliaran. Saudara, seumur hidup saya merumput 40 tahun lebih. Baru kali ini lihat, uang tunai sebanyak ini. Usaha ini, benar-benar kita berhasil. Bisnis itu soal kepercayaan. Kamu sudah ikut patungan, maka berhak dapat. Kakang ipar, ambil pembukuan. Berdasarkan daftar pembelian, beritahu semua siapa yang jual bulu ke kita. Dia setengah kilo tambah, selisih harga 20.000. Tambahan ini, Bayu.
Apa otakmu kebekuan? Di tengah salju, saudara, itu 3-4 juta. Keluarga kita menderita beberapa keturunan, baru dapat uang segini. Ngapain dikasih keluar? Bayu, di Adhikara, ekspor impor. Tak pernah ada aturan begini. Kontrak sudah ditandatangani. Pembayaran lunas, untung ini, adalah laba bersihmu. Kalau kau lakukan ini, di mata pebisnis bukan dermawan, tapi sudah gila. Selisih harga ini, bagi kalian adalah uang. Bagi saya, adalah kuburan harsa. Setelah uang ini dibagi, seluruh peternak di padang rumput hanya akan percaya mereka kita satu-satunya. Sekarang keinginannya masuk lagi, mainkan harga ada kacau. Selama peternak lain masih setuju, dia bahkan tak akan bisa bawa sehelai bulu pun. Paman Firmansyah, ini bukan memberi uang. Ini membeli bisnis di padang rumput ini untuk 50 tahun ke depan. Ternyata di padang rumput ini muncul sosok yang luar biasa. Semua paman dan saudara, sudah kukatakan, ikut denganku Bayu Saputra, takkan membuat kalian rugi. Hari ini, tambahan Rp1.500 per setengah kilogram. Ambil uangnya. Bayu, kau adalah malaikat penolong. Si bocah ini ingin memasukkan seluruh padang rumput ini ke dalam sakunya. Aturan di padang rumput ini, sejak zaman kakekku, adalah keluargaku harsa yang menentukan. Aturan? Aturanmu yang menyedot darah para peternak itu sudah habis. Bayu, sudah mau pergi? Uang 10.000 itu, bawa pulang. Untuk ibu tuamu yang penyakitan itu, beli obat lebih banyak. Lahan itu, jangan mimpi bisa kau ambil kembali. Seumur hidupmu, di pusat wilayah Panji, sesama harga ibu harsa, 10 liam sekalipun, takkan bisa jaga kau. Rumput di padang rumput ini, siapa yang kuperbolehkan ternaknya makan, baru bisa makan. Harsa, kau pikir jaringanmu bisa selamatkan kau seumur hidup? Aku punya orang di pusat wilayah Panji. Kau ini siapa? Unta sekarang tetap lebih besar dari kuda. Kalau aku gerakanmu sekarang, hubungan di pusat wilayah Panji akan balas dendam. Karena kau mau tanah rumput itu, aku biarkan kau jaga tanah itu. Akan kulihat semua usaha bisnismu pelan-pelan hancur berantakan. Saudara, si brengsek harsa itu terang-terangan main kasar. Tanah rumputnya jangan kita rebut. Itu kan dasar nenek moyangmu. Paman Firmansyah, anjing gila gigit orang karena jaga makanan. Yang harus kita lakukan bukan rebut tulang di mulutnya, tapi jungkir balikan piring makannya. Jangan harsa di pusat wilayah Panji sangatlah dalam. Walaupun aku punya jalur ekspor impor, untuk lumpuhkan dia lewat jalur resmi. Modal sekarang belum cukup. Selanjutnya, mau langkah bagaimana? Berlim. Emas lembut di padang rumput, bukan cuma bulu domba, tetapi juga ada susu. Susu. Saudara, barang itu ada di mana-mana. Siapa yang mau beli? Setiap keluarga gembala punya. Selain diminum sendiri, sisanya dibuat dari susu. Juga tak bisa dijual mahal. Kamu yakin? Pengolahan produk susu butuh peralatan presisi, teknologi steril, dan transportasi rantai dingin yang sulit. Di padang rumput tahun 1989, ini investasi tanpa dasar. Sekarang tanpa dasar. Tapi dalam 10 tahun, industri produk susu negeri tengah akan jadi pasar triliunan. Perusahaan susu dari Mongga Dalam nanti akan jadi perusahaan terbesar nasional. Berlim. Kalau tak percaya, kita mulai dari yang sederhana. Kumpulkan susu segar, buat yogurt dan susu kering. Bayu, sudah pergi? Uang 10.000 itu, bawa kembali. Untuk ibumu yang sakit, beli lebih banyak obat. Padang rumput itu, seumur hidup jangan harap bisa ambil kembali. Aku Wijaya di pusat wilayah. Ucap satu kata, 10 liam pun tak bisa dapat kamu. Rumput di padang ini, hewanku yang boleh makan, baru boleh makan. Wijaya, apa menurutmu jaringan kenalanmu itu bisa menjagamu seumur hidup? Aku punya orang di pusat wilayah Panji. Siapa kau ini sebenarnya? Unta kurus tetap lebih besar daripada kuda. Kalau kau digerakkan sekarang, hubungan di pusat wilayah Panji akan berbalik menghantam. Karena kau mengincar padang rumput itu, akan kubiarkan kau terus menjaganya. Lihatlah semua usahamu pelan-pelan membusuk. Saudara, bajingan harsa itu jelas-jelas bermain curang. Padang rumputnya jangan kita rebut. Itu kan akar leluhur keluargamu. Paman Firmansyah, anjing gila menggigit untuk melindungi makanannya. Yang harus kita lakukan bukan merebut tulang dari mulutnya, tapi langsung menghancurkan mangkuk makannya. Jangan harsa di pusat wilayah Panji sangat dalam. Walaupun aku punya saluran ekspor impor, untuk menekannya sampai hancur secara resmi, modal saat ini belum cukup. Apa rencanamu selanjutnya? Berlim. Emas lembut padang rumput, bukan cuma Kashmir. Ada juga susu. Susu. Saudara, benda itu ada di mana-mana. Siapa yang mau beli? Setiap rumah tangga peternak memilikinya. Selain untuk minum sendiri, sisanya dibuat dadi. Juga tak bisa dijual dengan harga berarti. Kamu yakin? Pengolahan produk susu membutuhkan peralatan presisi, teknologi steril, dan yang paling sulit, transportasi rantai dingin. Di padang rumput tahun 1989, investasinya bagai lubang tanpa dasar. Sekarang terlihat begitu. Siapa kau ini sebenarnya? Industri produk susu negeri tengah akan menjadi pasar bernilai ratusan miliar. Perusahaan susu yang dimulai dari Mongga Dalam akan tumbuh menjadi perusahaan terbesar seantero negeri. Berlim. Kalau Anda tak percaya, mari kita mulai dari yang sederhana. Kumpulkan susu segar, buat yogurt dan susu kering. Industri produk susu negeri tengah akan menjadi pasar bernilai ratusan miliar. Perusahaan susu yang dimulai dari Mongga Dalam akan tumbuh menjadi perusahaan terbesar seantero negeri. Berlim. Kalau Anda tak percaya, mari kita mulai dari yang sederhana. Kumpulkan susu segar, buat yogurt dan susu kering. Kita tidak main-main. Langkah pertama. Gunakan cara fermentasi tradisional. Buat yogurt tembikar dan susu kering. Kami tak akan jual ke peternak. Kita masuk ke kota kabupaten, jual ke para Pegasus negeri dan buruh pabrik menerima pangan bantuan. Saudara, mereka pemilih soal rasa.
Mungkin suka produk tradisional kami. Makin orang kota, makin suka keaslian ini. Langkah kedua. Setelah laba, Simpan saja. Director Lim, tolong bantu beli dari ibu kota atau bagian. 1 set alat pasteurisasi ulang. Nantinya, yang kita jual adalah susu segar botolan. Alatnya tak mahal. Yang sulit listrik dan gudang dingin. Bayu. Kau sedang lawan hukum alam padang rumput. Aturannya tetap, manusia yang menyesuaikan. Setelah skala kita besar, langkah ketiga, bangun pabrik sendiri. Nantinya, orang seperti Harsa hanya bisa antre, jual susu di depan pabrik. Minta kami kasih rezeki. Baik. Karena ucapanmu itu, saya tambah modal 10.000. Bayu. Tangan ibu belum lumpuh. Susu ini makin diaduk, makin kental. Seperti hidup kami. Makin lama, makin makmur. Jegar. Buruan sebelum panas. Angkut kiriman pertama. Ingat, bungkus rapat pakai selimut. Yogurt tak tahan guncang, apalagi panas. Buruan sebelum panas. Total 60 Gucci yogurt dan 12 bungkus susu kering tradisional. Tak satu pun Gucci yang retak. Saudaraku, susu seputih air ini, hari ini bisa berubah jadi uang nyata atau tidak. Semua tergantung langkah ini. Paman Firmansyah, uang hanya bonus kecil, lewat hari ini. Aturan di padang rumput ini, akan kami yang tentukan. Ayo berangkat. Paman Firmansyah, uang hanya bonus kecil, lewat hari ini. Aturan di padang rumput ini, akan kami yang tentukan. Ayo berangkat. Saudaraku, orang-orang ini sepertinya menganggap susu kita seperti air putih. Suara kita sampai serak. Tak ada satupun yang mau beli. Paman Firmansyah, kualitas bagus tak laku tanpa promosi. Tegar Penada, ambil tumpukan sendok porselen itu. Bibi, produk baru peternakan Firmansyah. Gratis untuk dicoba. Cheat Pila. Woi, coba rasain. Ini yogurt. Lebih padat dari es krim di Koperasi Provinsi. Benar-benar padat. Seperti tahu putih. Ayo cepat. Beli 5, 10. Kasih aku 1. Aku mau coba. Jangan dorong. Sepatuku lepas. Bos Firmansyah, 5 kaleng. Simpan saja. Cepetan, gerobak mau dijungkir balikan. Aku juga mau. Jangan berebut. Gucci mahal, kalau pecah gak bisa minum. Antri, semuanya antri. Jangan tarik bajuku. Ayo cepat. Habis. Laris Keres. Bayu mau jagoan di pusat wilayah berdiri sendiri? Nanya aku dulu. Bos, itu cuma tim asal jadi. Sudah kuselidiki. Izin usaha aja gak punya. Pergi ke komite pengelola pasar. Kasih tahu Pak Santoso. Ada yang jualan di pasar, barang gak bersih. Aku bakal bikin Bayu. Belum sampai ibu kota provinsi. Sudah busuk duluan di sini. Sudah kuselidiki. Izin usaha aja gak punya. Pergi ke komite pengelola pasar. Kasih tahu Pak Santoso. Ada yang jualan di pasar, barang gak bersih. Aku bakal bikin Bayu. Belum sampai ibu kota provinsi. Sudah busuk duluan di sini. Berhenti! Ada laporan. Higiene makanan di sini sangat tak memadai. Barang disita semua. Kios langsung disegel. Melebati sender. Susu dari peternakanku. Paling bersih di Sumu. Santoso si gendut. Bukalah matamu. Lihat barisan ini. Masa rakyat buta. Firmansyah, berteriak padaku percuma. Izin pasar mana? Izin usaha mana? Pengurus Santoso, izin usaha butuh syarat apa? Sekarang kurus. Izin usaha? 50.000. Yurt untuk tinggal. Bukan tempat produksi. Kalau mau, bangun dulu di Panji ini. Pabrik steril 200 meter persegi. Baru bicara denganku. Pabrik, butuh duit berapa? Santoso si gendut itu. Jelas anjingnya Wijaya. Dia mau hancurkan kita. Kalau mereka mau bangunan, kita bangun saja terbesar di Panji. Pabrik paling modern. Tak cuma dibangun, tapi dibangun tepat di depan mata Wijaya. Kalau mereka mau bangunan, kita bangun saja terbesar di Panji. Pabrik paling modern. Tak cuma dibangun, tapi dibangun tepat di depan mata Wijaya. Paman Firmansyah, di sini, cuma 200 meter dari jalan raya. Air dekat. Saudara, lahan ini memang kusimpan untuk alfalfa musim semi. Mau bikin pabrik. Tapi di pelosok begini, tiang listrik pun tak ada. Buat ditinggali siapa? Bukan buat tinggal. Tempat mesin. Paman Firmansyah, bulan depan, pihak Panji akan terbitkan surat.
Dukung industri pengolahan. Asal pabrik berdiri di sini, izin dan pinjaman bisa ku dapat. Baik, aku ikut kau. Lahan ini, kuserahkan gratis. Asal kau bisa bawa kita. Ubah susu jadi emas. Yurannya kubongkar pun tak apa. Bayu, surat Nona Liam, merkas foto juga. 50.000. Direktur Lim bilang, dia yang talangi dulu. Tambahan investasi. Pesan jaga kesehatan. Jangan cuma kerja. Wah, Bayu, mari lihat. Jaga kesehatan. Nona Liam di Adhikara. Masih ingat, angin dingin padang rumput kita. Bayu mau bangun pabrik? Harus ku beritahu, di padang rumput ini, tanpa restuku, Harsa Wijaya. Dia bahkan tak bisa pasang fondasi. Tenang saja, Bos Harsa. Permohonan lahan itu sudah saya tahan di sini. Saya cari alasan. Bilang ada perubahan rencana. Perlu diverifikasi ulang. Proses pengecekan ini tidak akan selesai dalam waktu 1,5 tahun. 1 tahun atau setengah. Besok. Padang itu milikku. Dia tak punya tempat berdiri. Harsa, anak akan lahir. Kau harus beri kepastian. Aku milikmu. Anak butuh ayah. Ambil untuk beli makanan. Jangan ganggu aku di sini. Aku sibuk beberapa hari ini. Urusanmu yang menyebalkan ini. Enya. $3.000 modal, $3.000 bunga. Sesuai dokumen hukum. Ditebus sesuai harga awal. Serahkan dokumennya. Tibes. Bayu. Apa ingatanmu bermasalah? Sudah aku katakan sebelumnya. Sekarang harganya 10 kali lipat. Tertulis jelas, tebus harga awal. Kau tak punya 60.000. Pedang ini akan berganti nama jadi Harsa. Harsa. Tertulis jelas, tebus harga awal. Berani-beraninya kau curang di sini. Percaya tidak? Sekarang juga kubunuh kau? Perhatikan baik-baik. Yang terlambat menebus. Harga penebusan ditentukan ulang oleh pemberi pinjaman. Saat Maharani tanda tangan, dia mencap dengan cap jempol merah. Tuan Harsa. Hukum bukan alat yang kau gunakan untuk main-main dengan kata-kata. Saat dokumen ini ditandatangani, Ibu Bayu sedang sekarat. Kau manfaatkan kondisi mereka yang sangat butuh uang untuk bertahan hidup, membujuk, bahkan memaksa orang awam untuk tandatangani klausul semena-mena ini. Kalau kasus ini dibawa ke Majelis Arbitrase Panji, bahkan Aliansi Agung Padang Rumput, keabsahan dokumen ini bisa jadi nihil. Hukum. Di padang rumput ini, perkakaan Harsa adalah aturan, adalah hukum. Kalau begitu, mari kita coba. Lihat mana yang lebih kuat. Jaringanmu atau hukum. Hukum. Di padang rumput ini, perkakaan Harsa adalah aturan, adalah hukum. Kalau begitu, mari kita coba. Lihat mana yang lebih kuat. Jaringanmu atau hukum. Hukum. Dimas, buka tirai pintunya. Di padang rumput ini, arah angin ditentukan olehku. Harsa. Paman Firmansyah. Hentikan. Bayu Saputra, kau pikir aku tak tahu seberapa tinggi langit di sini? Pergi bawa orangmu, tak ada tempatmu. Ingin tanah? Baik. Harga pasar sekarang. Tebus 10 kali lipat. Kalau tak punya uang, besok sebelum senja, aku bawa orang ke padang itu. Pasang pagar kawat. Nanti, kau si Bayu tak punya tanah untuk berdiri. Masalah pedang. Aku tak mau bicara di sini. Kau tunggu. Director Lim. Kasus hukum seperti ini kalau digugat berapa lama selesai? Tahun 1989 ini, Harsa Wijaya cuma perlu cari kenalan di Panji urus kasus pencurian. Dan kasus itu bisa menunggu setahun. Kalau menunggu putusan, fondasi pabrik susumu sudah busuk. Tapi dia tak cuma ingin menyusahkanmu. Bayu Saputra, lihat sini. Ini titik krusial untuk semua ternak berpindah. Dia cuma perlu pasang pagar kawat tinggi di ujung sana, peternakan Firmansyah, bahkan beberapa peternak besar di sekitar. Ribuan ternak mereka saat pergantian musim dingin ke semi akan mati kelaparan di Gunung Utara. Atau tiap domba wajib bayar uang jalan paksa. Dia ingin memutus jalan hidup semua orang, memaksa semua orang jual ternak ke dia. Benar. Jadi, ini bukan lagi urusanmu sendiri.
Inilah urat nadi migrasi seluruh sumur. Jalan hidup ternak di sini. Harsa cukup pasang. Kawat baja kuat di kedua sisi, maka peternakan Firmansyah dan ribuan ternak. Peternak besar sekitarnya. Saat musim dingin ke semi, akan kelaparan hingga mati di Gunung Utara. Atau, tiap domba bayar dia uang jalan. Dia berniat cekik. Jalan hidup semua. Memaksa semua jual domba. Murahnya. Ketua aliansi. Usai bencana salju, 30% domba mati. Peternak tak punya uang. Pemulihan ternak musim semi penuh kekurangan. Investor di belakang saya berencana dirikan pabrik susu modern pertama di kota Wulana. Saya paham. Tapi lingkungan investasi sangat meresahkan. Sebidang tanah urat nadi. Jalur migrasi ini direbut paksa seorang tengkulak dengan jebakan rentenir. Jika jalur migrasi, peternak diblokir. Bahan baku pabrik akan terputus karena sengketa lokal ini. Risiko seperti itu tak bisa kami tanggung. Kami mungkin tarik investasi. Direktur Lim. Investasi kami sambut. Tapi, sengketa padang rumput. Ini masalah perjanjian pribadi. Balai Musyawarah Intervensi Paksa. Prosedurnya bisa jadi celah. Ketua aliansi. Kalau peternak karena jalur migrasi terblokir. Giring domba ke halaman balai musyawarah untuk menghangatkan diri. Jika kawanan domba mati separuh di persimpangan, bahannya akan lebih besar dari sekarang. Muncul sekarang. Pasti bukan kabar baik. Ayo pergi. Muncul sekarang. Pasti bukan kabar baik. Ayo pergi. Ada apa? Harsa Wijaya. Ya kejam. Dia cari koneksi di kantor keamanan. Agar di bagian, ayah di akta kelahiran anak. Tertulis namamu. Harsa ingin hancurkan reputasiku. Di era konservatif ini. Dengan jerat moral, masa depanku terkunci mati dalam gosip. Aku akan selamanya tertuduh meninggalkan istri dan anak. Katanya, jika aku tunjuk kamu, nanti saat pabrikmu untung, dia bisa dengan sah serahkan saham pabrik. Bahkan memaksamu serahkan saham pabrik. Dia tak akui anak ini. Tapi ingin menjadikannya Messina TM seumur hidup. Aku tak mau ucap jempol. Lalu dimasukkan bawa orang. Hancurkan rumahku. 2 dombaku terakhir. Diambilnya. Ayu Sputra. Aku tak punya tempat lagi. Harsa Wijaya bilang, kalau hari ini aku tak selesaikan ini, dia akan buang aku ke pusaran angin Gunung Utara. Nyawa tak bersalah itu berjuang dalam rahim. Belum lahir sudah dirancang oleh ayah kandungnya. Menjauhlah dari sini. Ke sumur sebelah, cari klinik untuk tinggal. Uang ini untuk anakmu. Jangan sampai ia gagal lahir. Jangan cari aku lagi. Harsa menjadikanmu alat. Tapi jika alat itu patah, lehernya sendiri yang pertama terpotong. Urusanmu, Bayu, takkan kudengar lagi. Harsa, garis miring terbalik. Kemanusiaan terakhirmu saja. Kau jual, karena kau pilih neraka. Kantarmu sampai sana. Urusanmu, Bayu, takkan kudengar lagi. Harsa, garis miring terbalik. Kemanusiaan terakhirmu saja. Kau jual, karena kau pilih neraka. Kantarmu sampai sana. Wulan sedang hamil. Harsa malah mau menyuruhnya ke kantor keamanan ubah akta kelahiran. Kolom ayah, isi nama aku. Kalau bukan karena sedikit hati nurani terakhirnya. Sekarang aku sudah jadi bahan tertawaan sepanji. Sampai cara licik. Memang memalukan leluhur. Sampai segitunya. Ayo, Wulan sudah menderita. Begitu banyak. Kita konfrontasi dia langsung. Langsung seret si bajingan itu. Masuk penjara. Wulan di samping Harsa. Sudah lama yang dia tahu. Baru segitu. Dia mungkin pegang titik lemah utama Harsa. Asal dia bicara. Jaringan Harsa di Panji. Langsung runtuh. Aku tak mau manfaatkan dia lagi. Perempuan itu sudah cukup menderita. Kalau sekarang didorong ke depan umum, Harsa dan gerombolannya akan mencabik-cabiknya. Urusan kita. Selesaikan cara lelaki.
Pengurus Sentoso. Permohonan sesuai perjanjian dagang nomor 7. Baru terbit minggu lalu. Prosedur izin sudah kupelajari. Semua lengkap. Aku mau tahu kekurangan dokumen lahan. Yang mana tepatnya? Tidak lengkap ya, tidak lengkap. Peraturannya sudah turun, tapi aturan pelaksanaan belum. Ini termasuk. Ubah penggunaan lahan. Panji harus periksa ulang. Pulang dan tunggu saja. Prosedurnya belum selesai. Marlboro. Rokok impor seperti ini. Satu bungkusnya setara makanan ternak setengah bulan. Arsa Wijaya sudah datang hari ini. Kalau prosedur belum selesai, maka saya tak akan nunggu. Pengurus Sentoso. Rokok ini cukup tajam. Kurangi isapnya. Selama Dinas Pertanahan tak cap stempel. Pabrikku dibangun pun adalah bangunan ilegal. Dia bisa bawa. Bulldozer untuk meratakannya. Bila tak bisa dari bawah, serang dari atas. Pak Yusuf Putra, masih ingat katamu Aliansi Agung Padang Rumput terhadap transformasi peternakan sangat serius? Ingat. Bulan depan, Kepala Peternakan Aliansi Agung Padang Rumput akan kirim tim patroli dagang untuk survei. Ketua timnya bernama Kurniawan. Orang yang praktis. Tak tahan lihat kelicikan. Di kantor penerima Aliansi Dagang Mongga, saya mendapat info. Jadwal ketua tim Kurniawan semula tak ada kota Wulana. Tapi saya bisa atur. Sebagai investor, undang mereka lihat industri unggulan bernilai tinggi Padang Rumput. Bila Aliansi Agung Padang Rumput langsung setuju, orang-orang di pusat wilayah Panji meski dapat berapa Marlboro dari Harsa Wijaya, harus cap stempel patuh. Director Lim. Ini harus bawa Anda kembali ke Adhikara dan Kota Mongga. Pembelian peralatan dan hubungan-hubungan ini. Semua saya serahkan pada Anda. Jangan sentimental. Saya sedang selamatkan proyek investasi saya. Tentang Anda. Bisa kubantu hubungkan dengan saluran penjualan di Adhikara. Aku akan terus bikin yogurt di Padang Rumput. Sebelum tim patroli dagang tiba, aku mau aroma yogurt buatan tangan kita. Tersium di semua wilayah Sumu sekitarnya. Digar Pranata. Gesit dikit ya. Kios di pusat wilayah Panji ditutup. Kita antar saja ke wilayah Sumu bawah. Aku nggak percaya. Tangan Harsa Wijaya bisa nyampe sampai Naropaku di jalan tanah ini. Aku nggak percaya. Tangan Harsa Wijaya bisa nyampe sampai Naropaku di jalan tanah ini. Bayu, tangan ibu udah gak kuat aduk lagi. Kereta angkut susu langganan datang 3 kali sehari. Wajan Alja udah melepuh, tetap gak keburu. Jack, kita gak bisa kerja keras kayak gini. Belasan keluarga sekitar. Para kakak ipar pada nanya, bisa gak diajarin dan nyediain tenaga? Susu pun dari ternak sendiri. Kalau udah jadi, kita kumpulin. Lalu jual seragam. Kasih mereka bagi hasil. Ini namanya, apa ya namanya? Modal gabungan peternak. Kakak memang punya bakat dagang. Kita nggak cuma bikin yogurt. Kita sedang membuat aturan. Susu siapa yang kotor, fermentasi siapa yang kurang lama. Semua kita tolak. Setelah masuk keranjang, tim kuda Firmansyah kita harus jadi yang terbaik di Padang Rumput. Menyebar luas. Bayu ingin kuasai daerah ini. Jadi wilayahnya. Saya sudah halangi izinnya. Surat izin tanah dari Panji. Dia berani curi dukungan di Sumu. Bos. Dia jual di Sumu. Baik kita bawa orang ke pasar rusuh. Bilang susu dia bunuh orang. Atau hancurkan kiosnya. Kau mau mati? Itu Sumu. Wilayah Timur. Para gembala sekarang hidup dari Bayu. Kau rusak kiosnya. Mereka bisa pakai tali kuda. Cekik kau mati. Di Panji, saya yang kuasa. Keluar dari balai musyawarah orang-orang ini. Siapa kenal saya, Harsi? Kalau jadi, kita kumpulkan jual bersama, bagi uang ke mereka. Ini namanya, apa namanya? Koperasi peternak. Gedung di Panji, saya tidak masuk. Itu untuk orang kantoran. Bencana salju baru lewat. Kandang domba bocor apa tidak? Saya harus lihat sendiri. Pengurus senior. Ini yogurt, buatan kami sendiri. Silakan cucipi. Benar asli. Rasa khas Padang Rumput ini. Akhirnya kutemukan. Aquatan, yogurt buatan tangan baru awal. Rencanaku adalah berbasis koperasi peternak, membangun lini dari susu segar, pasteurisasi, hingga bisnis bermerek, lini produksi. Susu putih Padang Rumput, jangan cuma camilan. Orang-orang ini. Untuk seluruh aliansi, bahkan nasional. Rencana ini lebih kokoh dari BUMN tua. Tapi ku dengar, permohonan bangun pabrikmu ditahan di Panji 2 minggu. Tak ada yang berani stempel.
Rencana ini lebih kokoh dari BUMN tua. Tapi ku dengar, permohonan bangun pabrikmu ditahan di Panji 2 minggu. Tak ada yang berani stempel. Pengurusnya, ini soal prosedur. Pemeriksaannya ketat. Kami di Panji takut peternak sembarangan. Director Lin, Tak sanggup tanggung. Catatan, aturan dukung usaha beragam sudah jelas tertulis. Proyek tanggap diseruan, dongkrak puluhan peternak, tambah penghasilan. Di pihak kalian, jadinya masalah alur. Kurasa bukan alurnya, tapi benak kalian sudah busuk total. 3 hari. Dalam 3 hari, kalau cap ini tak keluar, langsung saja ke Aliansi Agung Padang Rumput. Lihat siapa berani halang. Anak muda, masa depan Padang Rumput tidak di tangan kami para tua ini. Di tangan kalian, dongkrak puluhan peternak. Director Lin, gelombang dukungan ini cukup membanggakan. Director Lin, gelombang dukungan ini cukup membanggakan. Kami setengah umur jadi gembala. Tak pernah menyangka Di tanah sendiri bisa ada pabrik. Bayu Saputra, kami tak minta upah. Dulu kau beri kami selisih harga Kashmir. Tenaga ini kami sediakan. CAC, perizinannya turun. Pinjamannya cair. Cara kita ini benar-benar gagal. Jangan buru-buru. Bikin rumah mudah, jaga rumah susah. Semakin dia kembangkan bisnis, ia akan bangkrut cepat. Saat hutangnya numpuk, bata dan genting itu akhirnya jadi milikku. Jangan buru-buru. Bikin rumah mudah, jaga rumah susah. Semakin dia kembangkan bisnis, ia akan bangkrut cepat. Saat hutangnya numpuk, bata dan genting itu akhirnya jadi milikku. Anak muda, sudah saya ingatkan. Mesin ini halus sekali. Katup tekanannya saja dan sensor suhunya sudah bernilai ratusan ribu. Saya atur dulu parameternya. Kalian yang biasa main Lotso, tangan kaki kasar. Jangan sembarang pegang. Bayu, nggak paham mesin jangan sok tahu. Salah atur parameter. Susu setongki bisa jadi basi. Kecelakaan saat itu bikin tabungan saya habis semua. Pak Hartono. Ring Pegas ketup tekan. Terbalik pemasangannya. Tekanan homogenisasi tak naik. Susu segar batch ini bisa lengket di dinding dan terpisah laksanya. Saluran air lewat selatan tersembunyi. Tahap pasteurisasi suhunya 75 derajat. Pertahankan 15 detik. Pak Hartono, Anda kan ahlinya. Harusnya tahu cara suhu tinggi durasi singkat. Alih awet segarnya. Ibu, cicip sedikit. Rasanya seperti wangi rerumputan terdalam. Ibu, pabrik ini nanti akan bernama Sarin Dairy. Seluruh padang rumput tahu, yogurt bikinan ibu paling enak. Nama ini harus mereka ingat seumur hidup. Keluarga Nugraha, susu segar 40 kilo, kualitasnya istimewa. Degar Pranata, timbang, masuk gudang dingin. Beberapa toko di kota, toko pangan besar, setuju, coba jual. Tapi ada syaratnya. Pameran di ibu kota bulan depan. Harus kau raih peringkat yang menggetarkan provinsi. Kalau tidak, bengkel kecil seperti kita susah masuk jaringan pasok ibu kota. Paman Firmansyah. Urusan pabrik usahakan pada Degar Pranata. Aku bawa sampel ke ibu kota. Rasa susu ini harus kuingatkan pada para petinggi di balik meja.
Anakku, jangan hanya sibuk urusan peternakan. Nona Livia itu. Demi urusan keluarga kita sampai kakinya pegal. Bu, itu mitra bisnis. Mitra bisnis. Bisa sampai tumitnya melepuh berdarah dan ia sembunyikan darimu. Pergilah. Bawa semangat padang rumput ke ibu kota. Juga beri Nona Livia jawaban yang panas. Pergilah. Bawa semangat padang rumput ke ibu kota. Juga beri Nona Livia jawaban yang panas. Saudara, gebrakan kita ini tak sebanding sehelai rambut mereka. Oh, tempat ini terlalu terpencil. Anginnya penuh debu. Siapa mau minum susu kita? Kalau tak ada tempat, kita buat tempatnya. Paman Firmansyah, nyalakan api. Aromanya tanpa pengawet. Berani langsung dimasak di pameran. Nyali kau besar. Saya dari ibu kota, Director Pembelian Group Lian Bai. Nama saya Zhao. Susu ini merek apa? Saren Dairy. Susu asli peternak. Pak Zhao, di sini susu melimpah. Tapi tak punya yang bikin haru. Menarik. Besok jam 2 siang, bawa laporan labmu dan izin produksi ke Gedung Lian Bai. Besok jam 2, bawa laporan labmu dan izin produksi ke Gedung Lian Bai. Saudara, susumu saya terima. Tapi toko saya punya 5 cabang. Untuk pasok, sebelum jam 6 pagi, setiap cabang harus siap 100 botol. Kurang 1, langgar kontrak. Selain itu, laporan dari Panji tak saya terima. Saya mau laporan dari lembaga kota. Bisa penuhi? Bisa. Laporan mutu. Kirim minggu ini. Tanda tangan kontrak. Kila kau. Produksi kita maksimal 200 botol. 500? Butuh alat baru dan sapi lagi. Dananya mana? Paman Firmansyah, isi kekosongan dulu, baru hasil bisa. Soal dana, aku cari Livia Liam untuk modal besar. Harsa Wijaya, di momen genting ini, muncul di ibu kota provinsi. Pasti bukan beli barang khas. Harsa Wijaya, di momen genting ini, muncul di ibu kota provinsi. Pasti bukan beli barang khas. Direktur Setiawan, tadi saya dengar. Toko kecil Sarin Dairy itu pengen masukin dagangan ke toko Anda. Aduh, barang si bocah itu emang bagus kok. Kenapa? Bos Wijaya ada keberatan. Barang bagus atau enggak? Harus lihat lembar hasil uji. Jujur. Sama kepala klinik di pusat wilayah Panji. Teman lama, perusahaan besar Anda, kalau masukin susu berkuman, nanti reputasi bisa rusak. Perluas pabrik 20.000. Tambah truk rantai dingin 50.000. Mesin pasteurisasi lagi dan uang muka buat peternak. Paman Firmansyah, kita butuh 10.000. 10.000. Itu 10 peternak. Hasil panen setahun. Walaupun Nona Liam kaya, mana berani nutup lubang ini? Harus libat dia sepenuhnya. Baru catur ini hidup. 10.000. Itu 10 peternak. Hasil panen setahun. Walaupun Nona Liam kaya, mana berani nutup lubang ini? Harus libat dia sepenuhnya. Baru catur ini hidup. Ayu Seputra, 10 juta yang kau minta, aku punya. Tapi yang ku beri bukan cuma uang. Rekan asing yang bekerja sama denganku. Dia orang gila. Dia lihat aksimu di pusat wilayah Panji. Juga lihat ramalan pasar 10 tahun ke depan ini. Syaratnya cuma satu. Bentuk perusahaan susu, usaha aku suntik modal 20 juta. Dia kasih peralatan dan sebagian valuta asing. Tapi perusahaan harus, dan aku sebagai ketua direksi. Usaha patungan, ini bukan lagi Sarin Dairy. Kau bisa terus jadi kepala pabrikmu, atur semua teknologi dan produksi. Tapi kepemilikan saham kita bagi ulang. Pedagang asing pegang 30%. Aku 40%.
Sisanya 30% untukku. Tepatnya, untukmu dan para peternak di belakangmu. Bagaimana pendapatmu? Sisanya 30% untukku. Tepatnya, untukmu dan para peternak di belakangmu. Bagaimana pendapatmu? Direktur Liam, soal proporsi saham, aku setuju. Di perusahaan patungan, kau pegang 40%. Pedagang asing 30%. Aku ambil 20%. Paman Firmansyah pegang 10%. Tapi di anggaran dasar, aku harus tambah satu perintah mutlak. Bicara. Ke depan, semua susu perusahaan harus diprioritaskan dan dibeli langsung dari peternak padang rumput. Harganya tak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pasar tahun itu. Selain itu, dari laba tahunan, tanpa kecuali dialokasikan 5% sebagai dana bantuan untuk keluarga miskin di wilayah peternakan. Bayu, kamu pedagang, bukan dermawan. Di dunia bisnis tahun 1989, klausul seperti ini tak ubahnya, menggerogoti kantong sendiri. Padang rumput adalah akarku. Jika pabrik dibangun hanya untuk menghisap darah peternak, maka lintas waktu ini, dan semua usaha seumur hidup. Anak muda, hanya karena klausul ini, tulang tuaku, Firmansyah akan menempel di perahumu seumur hidup. Urusan besar sudah ditetapkan. Mari bicara urusan pribadi. Bayu, Direktur Liam demi urusanmu, sibuknya di Adhikara. Dia tinggalkan urusan besar, lalu langsung terbang ke sini. Atas kebaikan ini, tak ada yang ingin kau katakan padanya. Aku pasti kelola pabrik dengan baik. Hahaha. Pratama, semua standarku ikut standar nasional tingkat 1. Parameter total koloni bakteri ini tak mungkin melebihi 3 kali lipat. Mesin tak bisa bohong. Data melampaui. Ya sudah. Mungkin tong susu dari padang rumputmu tak dicuci bersih. Pulang perbaiki saja. Selanjutnya. Hanya karena klausul ini, 20 tahun aku di industri susu. Proses pasteurisasi ini, mata pun bisa kujalankan. Di laboratorium kota utama, Wijaya, kau terlalu jauh jangkauannya. Anak muda, susumu tak ada masalah. Jumlah koloni bakteri sangat rendah, bahkan mencapai standar pasokan tertinggi. Pemeriksaan di kantor benderamu. Mungkin alatnya perlu diperbaiki. Jika kau ingin main, aku temani selesaikan sandiwara ini. Wijaya benar-benar gila. Menyalahgunakan kewenangan publik begitu ketua TAN tahu, jaringannya di kantor bendera tak ada yang selamat. Haruskah kita sekarang langsung hubungi ketua TAN? Pak Tan bisa selamatkan aku sekali, tapi tak selamatkan jika Wijaya tak muncul sendiri. Jaringannya di belakang takkan pernah tersobek. Apa rencanamu? Yang paling ingin Wijaya lihat sekarang adalah aku, Bayu, kehabisan akal. Paman Firmansyah sudah pulang. Dia akan sebarkan kabar, seperti pesanku di pasar kantor bendera. Paman Firmansyah, Bayu Saputra masih di kota. Katanya pabriknya kena masalah. Sudahlah. Pejabat provinsi bilang susunya jelek, dilarang jual. Bayu sekarang tersangkut di kota, tak bisa pinjam uang. Rantai modelnya putus katanya. Para pekerja bangunan di lokasi hampir saja berontak. Si Bayu itu. Hahaha. Memang cuma anak biri-biri tak tahu dunia. Dia kira dapat investor besar, bangun pabrik seadanya, langsung bisa di wilayahku, menancapkan pengaruh. Aku duluan yang suruh orang tabur bahan di susu segar. Lalu surat lamarannya, kumasukkan ke pengurus dinas 7, tenggelam di jamban, yang paling jitu. Beberapa kawanku di lembaga uji pangan kota, dengan satu kataku, susu semanis madu sekalipun, tetap jadi racun. Kakak masih yang paling jitu. Sekarang si bocah itu terjebak di kota. Kabarnya, ongkos pulang naik bis tak punya. Si tua Firmansyah itu di pasar, meratap seperti ayahnya mati. Ini namanya aturan. Di padang rumput ini, yang ikut aku makmur, yang melawan. Harus kugulingkan masuk, makan pasir di hamparan Gobi. Ini namanya aturan. Di padang rumput ini, yang ikut aku makmur, yang melawan. Harus kugulingkan masuk, makan pasir di hamparan Gobi.
Ali Pratama, Direktur Liam kami selalu sangat menghormati orang seperti Anda yang menguasai teknologi inti untuk proyek perusahaan patungan ini kedepannya di ibu kota provinsi. Masih perlu Anda awasi. Mengawasi sih mudah. Tapi ada beberapa hal yang risikonya besar, hasilnya kecil. Jujur adik, orang itu harus Wijaya di pusat wilayah Panji. Sekarang suruh orang cari saya urusin, hal yang sangat berbahaya. Oh, dengar-dengar bos Wijaya itu di pusat wilayah Panji. Orangnya sangat berkuasa. Pasti dia sangat royal. Royal? Enggak war. Duit yang dia kasih, ngisi gigi saja tak cukup. Tiap hari masih nelpon lagi. Bilang mau menjatuhkan Sarin Diary sampai hancur. Data uji lab pun sudah saya ubah 2 kali. Saya ambil risiko kehilangan pekerjaan, cuma nutupin masalah dia. Ahli Pratama sudah banyak menderita. Sebenarnya, kalau ganti majikan, hasilnya bisa berlipat. Buktinya sudah lengkap. Omongan mabuk. Harsa Wijaya. Keluhan Ali Pratama. Foto yang saya suruh orang ambil diam-diam. Tentang dia kontak orang dinas akta tanah. Bayu Saputra. Saatnya kamu tarik jaring. Sekarang Harsa Wijaya pasti merasa dia sudah menang total. Saat seseorang merasa dirinya tak terkalahkan, itulah saat matanya paling buta. Director Lim, besok saat matahari terbit, jaringnya akan kuhancurkan sedikit demi sedikit. Ibu Director Lin, besok saat matahari terbit, jaringnya akan kuhancurkan sedikit demi sedikit. Hal seperti ini ternyata bisa terjadi di bawah pengawasan saya. Saya Chen Zhongjeng. Beritahu kantor Panji. Suruh tim inspeksi aliansi utama datang dalam setengah jam. Masuk ke lembaga pemeriksaan mutu pangan. Selain itu, mengenai permohonan lahan Sarin Diary di kota Wulan, suruh kepala dinas akta tanah segera bawa arsip asli ke balai musyawarah Panji. Ya, sekarang juga. Angga, ingat ini. Di parang rumput ini, selama aku mau, batu bahkan sehelai rumput akan bisa ia cabut. Hasi, karena Anda diduga berkolusi dengan petugas medis dan memanipulasi hasil uji, silahkan ikut kami. Ini salah paham. Para pimpinan, ini pasti salah paham. Hasi, karena Anda diduga berkolusi dengan petugas medis dan memanipulasi hasil uji, silahkan ikut kami. Ini salah paham. Para pimpinan, ini pasti salah paham. Teman-teman, dengarkan baik-baik. Izinkan sudah keluar. Susu kita, paling bersih di aliansi. Susu Platinum terbaik. Pesanan 30.000 botol. Senin depan truk kita akan langsung masuk Toserba ibu kota. Harsa ingin kita tenggelam di lumpur, tapi akhirnya keadilan tiba. Kita punya pijakan di ibu kota. Jaringannya runtuh total. Pak Santoso mengaku semua saat ditahan. Selama ini Harsa, utama promosikan Sarin Diary, merampas padang rumput. Kantor Panji putuskan akan diperiksa ulang. Bayu, ini bukan hanya kemenanganmu. Rencanamu, Persatuan Peternak, Pak Ketua Kurniawan beri ujian tinggi. Bulan depan, dia akan pimpin tim di konferensi ekonomi. Utama promosikan Sarin Diary. Sekarang, kau benar-benar Raja Platinum Padang Rumput. Perang sesungguhnya belum mulai. Pabrik negara di ibu kota akan diam lihat kita rampas. Susu kita. Preman macam Harsa hanya sisa zaman lampau. Menginjaknya cuma seperti besikan sarang. Di hidup lalu, oleh orang seperti dia, dengan cara hina, aku dibuat bangkrut. Hidup hina di selokan 20 tahun. Kali ini, tak cuma kurebut padang rumpuku, juga tiap tetes susu segar di padang ini akan kualirkan ke tangki Sarin Diary, Degar Pernada. Nyalakan mesinnya. Asap cerobong ini akan kubuat mengepul dari kota Wulana hingga ke langit ibu kota provinsi. Wijaya, utangmu belum lunas. Ini baru permulaan.